Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah berkenan hadir dalam acara diseminasi aksi nyata ya, untuk aksi nyata tugas CGP tentang budaya positif. Sebelumnya izinkan saya untuk membuka acara ini, dan sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan saya Wida Andriani. Saya guru di TK Persatuan Dharma Sasana. Insya Allah saya CGP Angkatan 11 dari Kota Sukabumi. Sebelum dimulai, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah memberikan izin kepada saya untuk diseminasi ini dalam tugas aksi nyata di modul 1.1 tentang budaya positif. Sebelumnya saya meminta izin untuk kepada Ibu Kepala memberikan sedikit arahan kepada saya sebagai CGP untuk kedepannya, yang telah mendukung saya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini sampai 6 bulan ke depan. Kepada Ibu Kepala, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin berdiri ya. Terima kasih kepada Ibu Wida yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Saya di sini sebagai kepala sekolah dari Ibu Wida yang sedang melaksanakan CGP di sini. Bu Wida akan menyebarkan ya pemahaman dan penerapan atau pengalaman budaya positif. Diseminasi itu adalah suatu praktek ya yang berbagi kepada orang lain. Nah di sini alhamdulillah waktu tahun kemarin yang angkatan 6 ya, Ibu Dewi telah lulus. Sekarang Ibu Wida sedang dalam proses, semoga diberikan kelancaran dan kesehatan. Selanjutnya nanti Bu Siti, dan saya juga mendukung kepada ibu-ibu yang lain ya, ibu-ibu yang sangat luar biasa, yang masih muda ya, ayo dong semuanya. Mudah-mudahan tahun depan kita sama-sama ya, Bu Ai, Bu Tiwi, Bu Epa semuanya. Insya Allah saya juga tahun depan akan ikut. Yuk bareng yuk ya, kita bareng-bareng, kita sama-sama mencari ilmu ya. Tidak ada ruginya untuk kita mencari ilmu, kita selalu berusaha gitu ya. Baik, dalam tugas ini tentang budaya positif, mudah-mudahan ya Bu Wida, selain Bu Wida melaksanakan tugasnya, tetapi Bu Wida di sini juga akan merealisasikannya tentang budaya positif itu seperti apa ya Bu Wida ya. Mudah-mudahan dengan adanya tugas CGP tidak mengurangi tugas yang inti dan pokok dari seorang guru di TK Persatuan. Tapi selama ini alhamdulillah ya, baik Bu Wida, Bu Dewi yang telah lulus itu sudah memberikan yang terbaik. Walaupun mereka sibuk sesibuk-sibuknya, tetap memperhatikan sebagai guru kelas. Tepuk tangan dong Ibu. Semangat, tetap semangat. Sampai lihat sampai teler-teler ya kalau sudah bilang alhamdulillah ya. Tidak mematikan semangat sebagai guru ya. Ini pesan aja buat dari saya untuk Bu Wida, tetap semangat, jaga kesehatannya dan realisasikan tentang budaya positif tersebut, baik untuk diri pribadi, berbagi kepada teman, dan untuk mencontohkan hal yang baik kepada murid-muridnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuli selaku kepala sekolah saya yang telah memberikan dukungannya baik materi, tenaga dan pikirannya semuanya mendukung untuk kegiatan saya di pendidikan guru penggerak ini. Alhamdulillah selama saya mengikuti pendidikan ini sudah berjalan mau 3 bulan, semua berkat dukungan dari Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan yang ada di sekolah. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru. Selanjutnya kita langsung saja ke materi ya. Di sini materinya tentang budaya positif. Ini merupakan modul 1.4 karena di modul CGP itu ada 3. Yang pertama 1.1 tentang filosofi pendidikan, kemudian 1.2 tentang nilai dan guru penggerak, kemudian yang ke 1.3 itu tentang visi penggerak, visi guru penggerak, dan ini yang merupakan terakhir di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Budaya positif di sini ini merupakan konsep inti dari budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Di sini mohon Ibu Bapak, mohon apakah Ibu di sekolah sudah menerapkan budaya positif? Tentunya kalau untuk melihat dari praktek pasti sudah. Cuma kadang kita itu nggak ngeh apa itu budaya positif. Nah, budaya positif di sini kita memberikan penerapan kepada anak di sekolah itu apa dari budaya positif ini. Di sini budaya positif itu yang harus diterapkan kepada anak didik kita ya, apalagi kita sebagai guru TK ya, merupakan fase fondasi yang harus diterapkan kepada anak itu. Yang pertama, anak yang biasanya di rumah itu bersama orang tua, ketika anak masuk ke sekolah itu berarti harus berpisah dengan orang tua. Nah, itu merupakan budaya positif itu yang pertama, kemandirian anak ya, yang harus diterapkan kepada anak-anak kita ya di sekolah. Itu merupakan salah satu budaya positif. Tentunya masih banyak lagi budaya-budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Yang pertama itu mungkin kemandirian, tanggung jawab, ya, nilai-nilai kebajikan yang positif yang tentunya harus kita terapkan di sekolah. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Di sini sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini karena kita sudah harus wajib menerapkan kurikulum merdeka, berarti kita itu harus sudah mulai dari sekarang menentukan menerapkan pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila itu ya ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita terapkan, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu yang harus kita rubah dari paradigma yang dulu ke paradigma yang baru, yaitu pelajar Pancasila. Ya, selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini teori kontrol itu merupakan teori yang dulu yang harus kita kita harus terapkan. Kemudian yang dulu misalnya, yang dulu nih di sini guru mengontrol murid, ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat
menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu tentunya untuk apa sih, pembelajaran dulu. Kalau sekarang untuk kurikulum merdeka tidak seperti itu. Jadi kita harus menanamkan budaya positif itu dengan tidak memaksa kepada anak itu, walaupun anak misalnya mempunyai rasa bersalah tentang disiplin positif, tetapi kita jangan sampai menjudge anak itu, kamu itu salah. Tidak, karena dengan ini miskonsumsi tentang teori kontrol itu, jadi kita harus kepada anak itu memberikan pendekatan walaupun memang anak itu salah gitu ya. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus responnya realitas, kebutuhan kita sama, pemikiran kita sama, tetapi ternyata dalam teori kontrol itu realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Ya, selanjutnya semua orang melihat yang sama. Ya, kita memiliki pemikiran semua orang itu sama, tetapi untuk teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mau mencoba, tetapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi tidak bisa pandangan kita itu disamakan dengan semua orang karena mempunyai pandangan dunia yang berbeda. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti semuanya kita melakukan pasti ada tujuan tertentu. Stimulus respon yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tetap walaupun kadang kita juga ada yang tidak bisa dikontrol, tetapi dengan hati sendiri pasti kita akan bisa mengontrol diri sendiri ya. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena hak dan pendapat orang lain itu pasti berbeda. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Pasti teori kontrolnya harus menang ya, walaupun pasti ada menang dan kalah. Nah, itulah yang harus kita rubah dari disiplin positif ini. Disiplin positif. Disiplin berasal kata dari discipline yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Jadi anak ini bisa menerapkan disiplin tanpa mendapatkan imbalan. Jadi anak itu menerapkan disiplin tanpa diberikan imbalan atas kesadaran diri sendiri. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama di sini ya, ada nilai kebajikan yang menurut suatu institusi ya, organisasi. Dari profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, yang sekarang kita sedang digembor-gemborkan untuk selalu pembelajaran itu ke dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian dari Ibo Primasiers program dari PYP
Ya, nilai-nilai kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, mandiri, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, keingintahuan, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ini dari keterampilan hidup, life skill ya. Di sini ada dapat dipercaya, rendah hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Mungkin ini nilai-nilai kebajikan ini yang sekarang kita sedang terapkan ya untuk di kurikulum Merdeka itu. Kita mengambil yang profil pelajar Pancasila. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan di dalam disiplin positif ini. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini kebutuhan dasar manusia itu pasti segala usaha yang sedang dilakukan itu pasti memiliki tujuan yang diinginkan. Itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia ya. 5 kebutuhan dasar manusia ini yaitu bertahan hidup. Di sini bertahan hidup diantaranya pasti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok ya. Dan penguasaan. Di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Pasti itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengandalkan arah dirinya. Dan yang terakhir ini merupakan kesenangan ya dari kebutuhan dasar manusia ini, yaitu bermain, humoris, antusiasme, dan tertawa ya, bahagia. Itu merupakan pasti kebutuhan dasar manusia ya itu. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Di sini saling berkaitan antara motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di sini perilaku manusia itu motivasinya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti untuk di sini semua manusia tidak mau ya mendapatkan ketidaknyamanan, mendapatkan hukuman, itu pasti yang dihindari. Nah, di sini yang saling berkaitan itu, kemudian di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini disiplin positif ini sebelum kita menerapkan pasti apa dulu yang menjadi kebutuhan dasar ya, mulai dari perilaku, kebutuhan dasar manusia, kita harus memahami dulu. Yang selanjutnya hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Pasti misalnya kita dulu itu di sekolah menerapkan pembelajaran itu ketika anak salah kita memberikan hukuman. Pasti hukuman itu tidak direncanakan oleh guru ya. Nah, makanya kita harus hindari untuk sekarang itu ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, ini merupakan hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Bersifat satu arah itu jadi hukuman ketika anak itu bersalah, kita menghukumnya ya dengan kepada anak itu kita tujukan. Nah, itu merupakan hukuman yang sekarang harus kita hindari. Dan selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis ya. Kalau untuk anak TK mungkin alhamdulillah gurunya tidak ya. Cuma paling paling ya kepada psikis ya. Kadang kita itu suka
dengan nada tinggi, dengan gaya tubuh yang seolah-olah itu, nah gitu ya. Nah mungkin untuk psikis insya Allah untuk guru TK tidak ya. Kemudian konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Ini agak lebih agak lebih sedikit ringan, tetapi ini tidak cocok untuk tidak sesuai dengan di TK ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman ya, akhirnya kan anak tidak merasa nyaman untuk berada di sekolah. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid ya, kita sikap guru itu selalu mengatur ya. Nah itu bukan merupakan kurikulum merdeka yang sekarang kita terapkan. Kemudian di sini ada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, untuk yang di sekarang itu kita menerapkannya tentang restitusi. Jadi bukan hukuman ataupun konsekuensi. Ya, kita harus ada di tahap restitusi ya. Selanjutnya selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada guru itu sebagai penghukum, mungkin itu harus dihindari ya, harus itu. Kemudian pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau atau monitor, dan sebagai manajer. Nah, di sini dalam posisi 5 posisi kontrol guru ini, mungkin saya juga sebagai CGP dulu setelah ternyata saya itu sebagai kontrol guru itu baru ada di posisi sebagai ini, misalnya pembuat rasa bersalah. Tahapan yang ininya belum. Nah, kita harus guru itu untuk sekarang berada di posisi sebagai manajer ya. Apalagi kita sebagai guru TK itu sebagai manajer itu merupakan tujuan pertama dalam disiplin positif. Karena di dalam posisi manajer ini anak akan merasa nyaman dan anak akan merasa ketika dia berbuat salah, anak itu akan merasa oh iya, dengan kesadaran diri sendiri ya. Apalagi mungkin seperti rekan-rekan saya CGP yang jenjangnya lebih tinggi di jenjang SMA, SMK, mungkin berdiri sendiri. Oh, ternyata saya sebagai guru itu posisi kontrol guru itu saya sebagai penghukum katanya ya. Nah, mungkin kita sekarang sudah mengetahui apa 5 posisi kontrol guru itu, dan yang harus kita terapkan di sini, kita harus menjadi seorang manajer ketika peserta didik berbuat yang tidak sesuai dengan aturan sekolah ya, seperti itu. Mungkin untuk disiplin positif ini ya ibu kita harus terapkan di sekolah ya dengan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi ya, dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Itu yang harus selalu kita terapkan di sekolah ya, untuk ketika anak berbuat salah kita jangan langsung memberikan yang tadi 5 posisi kontrol guru itu. Yang pertama, jangan sampai kita memberikan suatu hukuman, kemudian sanksi, kemudian apalagi tadi teman dan pembuat rasa bersalah. Tetapi kita harus menjadi seorang manajer di sekolah ketika anak berbuat suatu yang tidak seharusnya dilakukan di lingkungan sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam penerapan disiplin positif di sekolah ya.
Mudah-mudahan ibu guru di sekolah dapat menerapkan disiplin positif ini. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Semoga ilmu pengetahuan yang saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak ini bisa diterapkan di sekolah ibu guru masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata dan pemahaman saya yang belum paham ya. Mungkin ini kekurangan saya dan saya akan berusaha untuk memperbaiki ke depannya dan diimplementasikan di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.